wabarakatuh. Yang saya hormati penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Hoziawati, NIM 41220199000042. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, batch 3 pada LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di SD Negeri 11 Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini, Jumat 13 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN bersama siswa-siswi kelas 5 di SD Negeri 11 Kelapa dengan materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah dengan submateri Rasul Ulul Azmi. Mohon masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan pendidikan yang lebih baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sebagaimana biasanya. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hikmat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk yang kami berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil
Silakan pada anak-anak ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Seperti biasa, Ibu akan memeriksa kesiapan anak-anak Ibu untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semuanya sudah membawa buku paket kan? Sudah membawa buku tulisnya, alat tulisnya, tidak ada yang tertinggal? Nah, Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak juga. Hari ini ada temannya yang tidak hadir? Ada. Berapa orang yang tidak hadir? Ada 3. Siapa saja? Yadim, Dimas, ya. Ada yang tahu kabar Dimas kenapa tidak hadir? Izin. Inaya kenapa tidak hadir? Sakit. Yadim kenapa? Sakit. Kita doakan pada teman-teman kita yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ya, seperti biasa ya anak-anak, kita sebelum melanjutkan pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan semuanya berdiri. Ice breakingnya kali ini menggunakan anggota tubuh kita, tetapi hanya bagian atas saja. Ya, silakan anak-anak. Perintahnya silakan anak-anak melakukan apa yang ibu ucapkan, ya. Bukan yang ibu lakukan. Oke. Misalnya ibu pegang kepala, silakan anak-anak pegang kepala karena ucapan ibu kepala. Kalau ibu mengatakan pegang hidung, yang anak-anak lakukan pegang hidung apa pegang telinga? Bisa dimulai? Pegang tangannya. Pegang hidungnya, pegang matanya, pegang mukanya, pegang telinganya, pegang mulutnya, pegang tangannya, pegang dagunya, pegang kepalanya, pegang mukanya, pegang telinganya, pegang mulutnya, pegang tangannya, pegang mukanya, pegang matanya, pegang telinganya, pegang dagunya. Iya, tangan kita semua. Ibu akan lanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Jika sebelumnya kita mempelajari tentang sifat-sifat Rasul, maka hari ini kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Ada yang kenal nggak sama mereka bertiga? Ya, Eden, lalu ada Ahmad Musadek, ya, lalu ada Abdul Mujib. Siapa mereka ini? Ya. Ada yang tahu nggak mereka ini siapa? Coba tunjuk tangannya. Mungkin ada yang baca berita ya. Siapa Minando? Oh, nabi palsu. Iya, betul yang Minando ucapkan. Mereka bertiga ini adalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Ya. Nah, keliru tidak yang mereka anggap diri sebagai nabi? Keliru nggak? Keliru. Iya, keliru. Kenapa? Karena kita sudah paham bahwa nabi terakhir Khotamul Anbiya itu adalah
mana pada kompetensi spiritual anak-anak diharapkan meyakini keberadaan Rasul Ulul Azmi. Lalu yang kedua, pada kompetensi sosial anak-anak diminta untuk menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Lalu pada kompetensi pengetahuan, yaitu anak-anak diminta untuk memahami nama-nama Rasul Ulul Azmi. Dan kompetensi yang terakhir, pada kompetensi keterampilan, anak-anak diminta menghafal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Itu adalah kompetensi dasarnya. Sedangkan ini adalah tujuan pembelajaran kita yang khusus kita pelajari pada hari ini, ya. Nah, yang pertama adalah anak-anak diminta untuk menunjukkan keyakinan tentang Rasul Ulul Azmi ini. Yang kedua, dengan anak-anak mampu menunjukkan internalisasi sikap sabar. Lalu anak-anak juga diminta untuk mampu menunjukkan internalisasi sifat jujur. Lalu selanjutnya, anak-anak diminta untuk menemukan perbedaan antara nabi dan rasul. Melalui apa? Melalui pembelajaran. Model pembelajaran kita pada hari ini adalah model cooperative learning dengan metode indeks Karpmas, ya. Nah, lalu selanjutnya anak-anak juga diminta untuk menganalisis siapa-siapa saja Rasul Ulul Azmi itu. Ya. Selanjutnya anak-anak juga diminta untuk menganalisis apa bukti kalau mereka yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi itu adalah pantas untuk disebutkan sebagai Rasul Ulul Azmi. Dan selanjutnya adalah anak-anak diminta untuk menyimpulkan perbedaan antara Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Semuanya menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan metode indeks Karpmas. Dan yang terakhir adalah anak-anak diminta untuk mendemonstrasikan hafalan nama-nama Rasul Ulul Azmi. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan pada kegiatan inti. Ibu akan menjelaskan makna dari nabi dan rasul. Ya. Jadi, nabi dan rasul itu berbeda. Kalau nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi tidak wajib untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ya. Sedangkan rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu, manusia yang mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikannya kepada orang lain atau kepada umatnya. Nah, ini kegiatan yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi, di mana Rasul Ulul Azmi adalah rasul yang memiliki ketekatan atau keteguhan yang luar biasa. Mengapa mereka dikatakan seperti itu? Karena banyak ujian yang mereka dapatkan ketika mereka mendapat gelar Rasul Ulul Azmi. Entah itu dari anaknya, entah itu dari istrinya, entah itu dari orang tuanya, ya. Nah, jadi yang menentang mereka itu bukan orang asing, tetapi yang menentang mereka itu adalah keluarga sendiri. Ya kan? Bayangkan kalau misalnya mereka masuk ke dalam surga, tapi ternyata Allah memasukkan keluarganya itu ke dalam neraka, pasti mereka merasakan kesedihan. Namun karena mereka diberikan kekuatan, keteguhan, dan tekad yang luar biasa, mereka menganggap bahwa itu adalah semua sudah Allah tentukan. Seperti itu. Nah, Rasulullah Azmi itu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, lalu ada Nabi Musa, lalu ada Nabi Isa, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad. Ada 5. Ada 5 Rasul Ulul Azmi. Kita akan lihat apa keistimewaan mereka. Ternyata mereka memiliki
di dalam video pembelajaran kita. Silakan perhatikan video pembelajarannya. Serta diturunkannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya. Itu adalah nama-nama Nabi Ulul Azmi yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tadi adalah video pembelajaran tentang 5 Rasul Ulul Azmi beserta mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Jadi mereka dikatakan sebagai Rasul Ulul Azmi karena apa? Karena mereka memiliki mukjizat. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu kita akan bermain kartu. Ya, kita akan bermain kartu. Perhatikan apa yang akan Ibu sampaikan. Jadi kartu ini ada 2 warna. Satu kartu itu berisi pertanyaan dan satu kartu yang lainnya berisi jawaban. Setiap anak akan mendapatkan satu kartu. Setelah anak-anak mendapatkan kartunya masing-masing, silakan dianalisis terlebih dahulu. Ini soal atau jawaban. Kalau anak-anak mendapatkan kartu soal, berarti anak-anak harus memikirkan jawabannya apa. Dan kalau anak-anak mendapatkan kartu jawaban, anak-anak harus memikirkan ini soalnya apa ya. Setelah anak-anak yakin dengan mencari informasi melalui buku, silakan anak-anak mencari pasangan yang cocok dengan kartu yang anak-anak dapatkan. Sampai sini ada yang kurang paham dengan penjelasan Ibu? Sudah paham semua? Oke. Kalau sudah paham, bisa dimulai ya. Kalau sudah, Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak semua untuk mencari pasangannya sesuai dengan kartu yang didapatkan. Silakan. Sudah bertemu semua dengan pasangannya? Oke, siap. Kita akan membacakan soal dan jawabannya satu per satu. Silakan diperhatikan baik-baik. Tidak ada yang berbicara. Agar apa? Agar nanti ketika ada kuis, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari soal yang lain. Utusan Allah yang mendapatkan wahyu namun tidak berkewajiban menyampaikan kepada orang lain disebut Nabi. Sejak usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya Terpercaya. dan Allah mengalami banyak rintangan, namun Allah membantu Nabi Muhammad dan yang memberikan mukjizat kepada Nabi. Mukjizat tersebut adalah adalah putra Maryam dengan kekuasaan Allah. Beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Kewajiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah.
Rasulul Azali yang dimaksud adalah Nabi Isa. Hidup pada masa Raja Fir'aun merasakan zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Rasul tersebut adalah Nabi Musa. Anak-anak akan Ibu berikan kuis dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi. Ya, pasangan yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan tunjuk tangannya tanpa mengucapkan jawabannya. Ya, Ibu akan memilih dan mempersilahkan kepada pasangan yang harus menjawabnya. Seorang rasul ini tidak hanya ditentang oleh kaumnya, tetapi juga ditentang oleh anak dan istrinya. Namun Allah tetap memberikan kekuatan kepada nabi tersebut dengan memberikan mukjizat yang Allah anugerahkan. Siapakah nabi tersebut? Ya, silakan. Gibran. Nabi Nuh. Nabi Nuh dalam mendakwakan ajaran Allah itu ditentang oleh kaumnya. Sampai akhirnya Nabi Nuh meminta azab kepada Allah untuk umatnya. Azab apa yang dimaksud? Ya, Niko. Banjir besar. Seorang rasul yang dalam mendakwakan ajaran Allah ditentang oleh seorang raja Fir'aun. Rasul ini diberikan oleh Allah mukjizat berupa yaitu membelah lautan. Nabi Ibrahim hidup pada masa raja Ia adalah seorang pemuda yang terkenal dengan julukan Al-Amin. Ia adalah seseorang yang dikenal dengan nama Nabi Muhammad SAW. Apa yang dimaksud dengan gelar Al-Amin? Ya, Nur Khalifah. Terpercaya. Selanjutnya adalah Ibu meminta pada anak-anak untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Rasul Ulul Azmi. Silakan semuanya berdiri. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Nuh dapat membuat kapal sangat besar. Ibrahim Kamus ketika dibakar. Musa punya tongkat membelah lautan. Isa dapat sembuhkan penyakit buta. Dan Nabi Muhammad yang membelah bulan serta mendapatkan kitab suci Al-Quran. Selanjutnya kita akan menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi satu persatu ke depan kelas. Ibu akan memanggilkan nama anak-anak. Silakan nanti nama yang dipanggil untuk maju ke depan. Membuat kapal yang besar. Nabi Ibrahim yang dimakan. Nabi Musa membelah lautan. Nabi Isa dapat sembuhkan penyakit buta. Nabi Muhammad membelah bulan. Lanjut, Gibran. 1. Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. 2. Nabi Ibrahim tak hangus ketika dibakar. 3. Nabi Musa membelah lautan. 4. Nabi Isa menyembuhkan penyakit buta. 5. Nabi Muhammad membelah bulan. Finando.
dapat membuat kapal sangat besar. 2. Nabi Ibrahim tak hangus ketika dibakar. 3. Nabi Musa punya tongkat membelah lautan. Isa dapat sembuhkan penyakit buta. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Anak-anak sudah menghafalkan nama-nama Rasulul Azmi beserta mukjizat yang diberikan dianugerahkan oleh Allah. Selanjutnya kegiatan kita adalah Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada masing-masing siswa. Silakan anak-anak nanti kerjakan masing-masing. Ibu akan berikan waktu 15 menit ya. Silakan dikumpulkan yang sudah selesai. Kita akan membuat kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memberikan kesimpulannya dengan menuliskannya di papan tulis. Siapa yang mau memberikan kesimpulan terlebih dahulu, silakan tunjuk tangannya. Ya, silakan Minando. Silakan tulis di papan tulis.
Ini adalah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yang sudah kalian tulis di papan tulis. Ya, yang pertama, Nabi Nuh dapat membuat kapal yang sangat besar. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak dapat terbakar oleh api. Yang ketiga, Nabi Musa membelah lautan. Yang keempat, Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang sakit. Jadi ini keliru ya. Nah, dapat menyembuhkan orang yang sakit. Dapat menyembuhkan penyakit buta. Lalu yang kelima, Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Yang keenam, Nabi adalah orang yang menerima wahyu tetapi tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Dan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada orang lain. Ya, jadi ini adalah kesimpulan kita pada hari ini. Selanjutnya kita Ibu akan memberikan hadiah. Ibu akan memberikan hadiah kepada pasangan yang tadi banyak menjawab pertanyaan dari kuis yang kita lakukan. Nah, Ibu akan memberikan hadiah kepada pasangan yang tadi mendapatkan poin yang banyak. Ya, poin yang banyak itu didapatkan oleh pasangan Niko dan Rafli. Silakan maju Niko dan Rafli. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Semoga ini menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain agar semakin giat ketika belajar. Silakan duduk. Dan selanjutnya Ibu akan meminta anak-anak memberikan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang bersedia untuk memberikan refleksi, silakan maju ke depan. Ya, silakan Rafli. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena menggunakan metode pembelajaran yang seru. Oh iya, terima kasih untuk Rafli. Ada lagi yang mau memberikan refleksi? Oh iya, silakan. Belajar dengan menggunakan metode seperti ini sangat menarik. Kami menjadi gembira ketika belajar. Terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah memberikan refleksi pada pembelajaran hari ini. Nah, sudah selesai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tindak lanjut terhadap kegiatan yang akan kita lakukan pada minggu depan. Silakan nanti anak-anak untuk membaca materi hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi di rumah bersama orang tua. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tersebut. Paham? Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak. Semoga